Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Kali ini kita akan membahas mengenai surah Al-Alaq, yaitu Quran surah ke-96 ayat 1 sampai 19. Sebelum Islam datang, peradaban bangsa Arab sangat terbelakang dan tidak sesuai aturan. Masyarakatnya mayoritas sebagai penyembah berhala dan sudah tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul terdahulu, sehingga masa itu disebut masa jahiliyah. Sebagai seorang pemuda, Muhammad hatinya gundah gulana melihat tingkah laku masyarakatnya yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Ia sangat prihatin dengan kondisi tersebut, sehingga beliau berpikir dan berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Kemudian Muhammad berkholwat di Gua Hiro untuk beribadah dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan jalan keluar guna mengubah tradisi masyarakat Arab menjadi lebih baik. Tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 Miladiyah, pada saat berkholwat di Gua Hiro, beliau didatangi oleh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Peristiwa turunnya ayat pertama ini sebagai awal resmi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat itu beliau berusia 40 tahun. Selanjutnya, kita akan belajar membaca, mengartikan, dan menghafal surah Al-Alaq ayat 1 sampai 19. Dengarkan dan simak baik-baik lafaz surah Al-Alaq berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sungguh, manusia itu benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Apabila melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh, hanya kepada Tuhanmulah tempat kembalimu. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla. Seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran petunjuk? Aw amara bittaqwa.
atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah. أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى Bagaimana pendapatmu jika dia yang melarang itu mendustakan dan berpaling? أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ Sekali-kali tidak. Sungguh, jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ Yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan dan durhaka. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ Maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah, penyiksa orang-orang yang berdosa. كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب Sekali-kali tidak. Janganlah kamu patuh kepadanya, dan sujudlah, serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Setelah kalian mendengar lafal surah Al-Alaq tersebut, kalian dapat membacanya berulang-ulang secara mandiri agar kalian mampu untuk menghafalnya. Sekarang, mari kita membahas mengenai penjelasan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. Surah Al-Alaq diturunkan di kota Mekah dan termasuk golongan surah Makkiyah. Surah Al-Alaq adalah surah yang pertama kali diturunkan, yaitu ayat 1-5. Surah Al-Alaq diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Maka dari itu, setiap tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai hari nuzulul Quran. Surah Al-Alaq menempati urutan yang ke-96 dalam Al-Quran. Nama Al-Alaq diambil dari ayat kedua yang berarti segumpal darah. Pada ayat 1-5, kita diperintahkan untuk membaca. Dalam hal ini, kita dituntut untuk mempelajari ilmu pengetahuan, baik ilmu umum maupun ilmu agama. Ayat selanjutnya berisi peringatan kepada Abu Jahal yang pernah melarang Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Bahkan, Abu Jahal mengancam untuk menginjak leher dan membenamkan wajah Nabi Muhammad ke tanah apabila dia mendapati beliau sholat. Namun kenyataannya, setelah Abu Jahal melihat beliau sedang sholat, ia mundur, tidak bisa mendekati beliau, apalagi sampai menginjak leher dan membenamkan wajahnya. Karena dia merasa ada pari dari api yang menakutkan dan menyala-nyala di hadapannya. Pada ayat yang lain dijelaskan bahwa manusia seringkali melupakan kenikmatan dari Allah ketika merasa dirinya kaya dan berkecukupan. Bahkan ia menjadi takabur dan menganggap orang lain rendah, apalagi sampai menghalang-halangi orang lain untuk berbuat kebaikan. Kelak Allah pasti akan mengadab mereka. Pada ayat terakhir berisi tentang larangan untuk mengikuti perilaku orang jahat dan berisi perintah untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Itulah penjelasan singkat mengenai surah Al-Alaq. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.